Salah satu kegiatan untuk mengisi waktu luang adalah dengan bermain game. Nah, main game itu lebih asik dan lebih seru kalau mainnya pakai konsol game. Yang jadi masalah kadang budget untuk membeli sebuah konsol game itu terbatas. Itu sebabnya di video kali ini saya akan bahas konsol game yang harganya sangat terjangkau, nggak nyampe 1 juta. Total ada 7 konsol game yang akan saya bahas di video ini, so langsung aja kita bahas konsol game yang pertama. Oke, kita mulai dengan PSP Fat 1000. Ini adalah PSP generasi pertama yang menurut saya build quality-nya paling bagus. Bodinya itu tebal dan kokoh, sangat mantap buat dipegang. Untuk gamenya, selain bisa main game-game PSP, kita juga bisa main game PS1 di PSP ini. Ditambah lagi ada banyak emulator konsol game jadul yang bisa diinstal di PSP. Contohnya emulator Game Boy Advance, Super Nintendo, Sega Genesis, dan lain sebagainya. Jadi PSP Fat ini bisa segalanya. Kemudian untuk harganya, PSP Fat ini banyak yang jual second di harga 400.000 sampai 800 ribuan tergantung kondisi. Kita ke konsol selanjutnya yaitu Anbernic RG35XX. Ini adalah konsol retro emulator yang bentuknya mirip dengan Game Boy DMG. Bentuknya yang kecil dan kompak ini bikin konsol ini mudah untuk dikantongin dan asik dibawa pergi-pergi. Anbernic RG35XX ini bisa memainkan game-game jadul up to PlayStation 1. Salah satu keunggulan RG35XX ini adalah dia bisa diinstal custom firmware. Ada banyak pilihan custom firmware mulai dari Garlic OS, Koriki, MinUI hingga Batocera. Jadi buat yang hobi oprek, konsol yang satu ini cocok banget buat kalian. Untuk harganya pada saat video ini dibuat, Anbernic RG35XX dijual di harga 700 ribuan. Lanjut ke Nintendo DS. Ini adalah konsol handheld yang punya 2 layar dan dilengkapi dengan stylus. Nintendo DS ini punya banyak game yang unik dan juga seru. Kalau mau tahu game-game apa aja yang recommended, bisa tonton video yang pernah saya buat, linknya di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Intinya Nintendo DS ini cocok untuk penggemar Pokemon dan juga penggemar game-game unik yang menggunakan stylus. Ada 4 jenis Nintendo DS yang bisa kita beli, yaitu DS Fat, DS Lite, DSi, dan DSi XL. Keempat-empatnya worth it untuk dibeli. Kemudian untuk harganya sangat terjangkau antara 300 sampai 700 ribuan tergantung kondisinya. Oke, lanjut ke konsol berikutnya yaitu PSP Go. PSP Go ini adalah konsol PSP yang bentuknya kecil dan juga kompak. Karena bentuknya kecil, PSP Go ini bisa dikantongin dan asik buat dibawa pergi-pergi. Kalau dari segi kenyamanan, PSP Go ini memang nggak senyaman PSP Fat dan PSP Slim. Tapi untuk kemampuan gamingnya sama aja dengan PSP yang lainnya. Sama-sama bisa main game PSP, PS1, dan juga emulator. PSP Go adalah satu-satunya PSP yang punya koneksi Bluetooth. Jadi kita bisa gunakan TWS dan juga stick PS3 di PSP Go. Selain itu kita juga bisa main PSP Go di TV menggunakan kabel komponen. Untuk harganya PSP Go dijual di harga 500 sampai 900 ribuan tergantung kondisinya. Oke, kita lanjut ke konsol PS2. PS2 adalah konsol game yang sangat legend dengan pilihan game yang sangat banyak. Ada GTA San Andreas, Gran Turismo, God of War, Final Fantasy, Resident Evil, dan masih banyak lagi game-game keren lainnya. Jumlah game yang sangat banyak dan beragam jenisnya bikin PS2 masih sangat asik dan seru untuk dimainkan hingga saat ini.
Kabar baiknya harga PS2 saat ini murah banget, nggak nyampe 1 juta. Baik itu PS2 Slim maupun PS2 Fat. Untuk PS2 Slim harga paling murah yang saya temui cuman 200 ribuan, tapi mesinnya aja tanpa stick dan hard disk. Kemudian untuk PS2 Fat sekitar 600 ribuan sudah lengkap dengan stick dan juga hard disk. Oke, kita lanjut ke Game & Watch Mario. Jadi ini adalah konsol handheld yang dirilis Nintendo tahun 2020 untuk memperingati ulang tahun Mario yang ke-35. Sebetulnya konsol ini lebih cocok sebagai collector item, bukan konsol untuk dimainkan. Soalnya gamenya cuma ada 3, yaitu Mario Bros, Mario Bros 2, The Lost Level, dan juga Ball. Sesuai dengan namanya, konsol ini juga ada jamnya. Untuk daya tahan baterainya lumayan lama, apalagi kalau cuma dipakai sebagai jam aja. Kemudian untuk pengecasannya dia sudah menggunakan USB Type-C. Selain Game & Watch Mario, Nintendo juga merilis Game & Watch Zelda untuk penggemar Zelda. Untuk harganya, Game & Watch Mario dijual di harga 500 ribuan, sedangkan Game & Watch Zelda dijual di harga 700 ribuan. Oke, kita ke konsol game yang terakhir yaitu Nintendo 3DS. Jadi ini adalah Nintendo 3DS generasi pertama yang pertama kali rilis. Sebetulnya saya nggak merekomendasikan 3DS generasi pertama ini, kalau bukan karena harganya. Nintendo 3DS Gen 1 ini punya banyak kelemahan, antara lain fitur 3D-nya belum sempurna, bentuknya kurang ergonomis, bikin tangan cepat pegel, dan bodinya juga gampang lecet. Tapi karena harganya sangat murah, konsol ini layak dimiliki buat kalian yang budgetnya terbatas. Nintendo 3DS generasi pertama ini dijual di harga 700 hingga 900 ribuan tergantung kondisi. Oke, itu dia tadi rekomendasi konsol game yang harganya nggak nyampe 1 juta. Buat kalian yang mau beli konsol game yang saya bahas di sini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.